Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan berbicara lagi tentang Kiai Haji Ma'ruf Dahlan, tentang bagaimana beliau mendirikan organisasi Islam Muhammadiyah. Baik. Nah, setelah Kiai Haji Ma'ruf Dahlan berangkat pulang dari haji yang kedua kalinya, Kiai Haji Ma'ruf Dahlan bergabung ke Budi Utomo. Pada tahun 1907 di kota Yogyakarta berdirilah Persyarikatan Nasional yang bernama Budi Utomo yang dibangun dan dipimpin oleh Dr. Wahidin Sudiro Husada, Yogyakarta. Ya. Nah, organisasi ini diikuti oleh sarjana, golongan terpelajar, para guru sekolah menengah, ya, dan lain-lain. Kemudian Kiai Haji Ma'ruf Dahlan bertemu dengan saudara Mas Joyo Sumarto dan terjadi diskusi. Nah, Mas, ini diskusinya ya. Saudara Mas Joyo, saya mendengar berita yang didengar oleh banyak orang bahwa katanya di Yogyakarta ini sedang ada perkumpulan yang berdiri namanya Budi Utomo yang dibangun dan dipimpin oleh saudara Dr. Sudiro Husodo. Sedang saudara Joyo seorang yang paling dekat dengan beliau. Kami ingin mendapat penerangan yang sejelas-jelasnya, tapi karena kami belum mengenal kepada para anggota pengurus Budi Utomo yang terdiri dari orang-orang terpelajar dan pandai, sedang kami orang yang asing daripada mereka dalam pengetahuan, dan mereka asing juga tentang kami. Nah, Bapak Joyo Sumarto itu sangat senang sekali dengan Kiai Haji Ma'ruf Dahlan dan akhirnya membuat janji, perjanjian dengan Kiai Haji Ma'ruf Dahlan, maksudnya akan bertemu gitu ya, akan bertemu dengan dalam perkumpulan Budi Utomo. Nah, kemudian setelah 2-3 kali Kiai Haji Ma'ruf Dahlan menghadiri rapat Budi Utomo, makin jelas dan makin terang maksud dan tujuan Budi Utomo. Ya. Kemudian Kiai Haji Ma'ruf Dahlan tiap hari Minggu sejak pagi dikerumuni oleh para siswa sekolah Quick School dan memberikan pelajaran agama Islam pada tiap hari Sabtu sore. Siswa-siswa mana bukan saja dari orang Islam, tetapi juga ada Kristen, Katolik, Teosofi, Yahudi, dan lain-lain. Ya. Jadi banyak yang belajar kepada Kiai Haji Ma'ruf Dahlan. Kemudian Kiai Haji Ma'ruf Dahlan juga membuka sekolah Ibtidaiyah Diniyah Islamiyah. Ya. Dibuat di ruang tamu, nggak besar, 2,5 kali 6 meter, dengan kamar tamunya, muridnya hanya 20 orang. Ya. Bentuk sekolahan beliau pakai kursi meja ya, sehingga beliau dianggap menyeleweng daripada Islam oleh para penghuni kampung Kauman. Ya. Nah, dan oleh karena itu kalau Anda tonton di film, Anda akan lihat bagaimana ada seorang kiai datang dari Magelang gitu ya. Kemudian datang dan mengatakan, ini kok ada meja, ada kursi. Ini namanya kafir kalau Anda mengikuti gaya orang barat. Nah, bahasanya seperti itu oleh kiai itu. Dan kemudian Kiai Haji Ma'ruf Dahlan bertanya kepada kiainya. Kiai itu dari Magelang. Kiai, Anda dari Magelang ke Yogyakarta, apakah jalan kaki atau naik delman? Oh ya tidak, ya saya naik kereta. Kalau saya naik delman atau jalan kaki, bodoh sekali saya. Nah begitu juga dengan, dan kereta itu kan buatan Belanda, berarti Kiai kafir karena menggunakan barang buatan orang Belanda. Nah, sehingga karena modernisasi itu ada batasannya, tidak kemudian serta-merta karena kita belajar menggunakan meja dan kursi, kemudian kita dicap sebagai kafir mengikuti orang barat. Karena kita menggunakan dasi, kita disebut dicap sebagai orang kafir. Karena kita menggunakan laptop atau HP, kemudian kita dicap sebagai orang kafir. Tentunya tidak seperti itu. Kemudian MI Kiai Haji Ma'ruf Dahlan mampu merangkul kaum mutihan dan abangan. Kaum mutihan ini adalah kaum yang berpegang teguh kepada syariat Islam. Mereka sholat, zakat, puasa, haji, tanpa peduli pada tradisi-tradisi yang ada. Sedangkan kaum abangan itu tidak suka dengan kaum mutihan, ya, karena kaum abangan ini lebih memegang tradisi daripada syariat. Gitu. Nah, dan Kiai Haji Ma'ruf Dahlan berusaha untuk menjadi untuk
menjadi penengah dari kaum mutihan dan abangan dan mampu merangkul dalam MI-nya kaum mutihan dan abangan. Sebagaimana yang Allah sebutkan ya, di dalam surah Al-Baqarah, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Itu, dan kami jadikan engkau wahai Muhammad ya sebagai penengah ya, di antara umat-umat lainnya. Ya, menengah. Jadi merangkul semua golongan. Kemudian merujuk pada surah Ali Imran ayat 110 ya. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitabi lakana khairul lahum minhumul mu'minuna bal aktsaruhumul fasikun. Ya. Ini surah Al Imran ayat 110, bahwa kita adalah sebaik-baik umat, kalian adalah sebagai umat selama, ini syaratnya apa? Memerintah, menyeru kepada kebaikan dan melarang kepada keburukan dan beriman kepada Allah. Itu syarat untuk menjadi umat terbaik, yaitu selalu mengajak kepada kebaikan dan menolak berbagai jenis kemungkaran. Baik. Nah, ini ungkapan seorang siswa MI kepada Kiai Haji Ahmad Dahlan, ya, sakti sekali. Apakah tidak lebih baik kalau sekolah itu dipegang oleh kiai sendiri? Sebab itu tiap-tiap tahun harus naik kelasnya, ya, sampai beberapa kelas yang dimaksud. Jadi seolah-olah sekolahan itu milik kiai sendiri. Maka apabila kiai meninggal dunia, ahli waris tidak mampu meneruskan, terhentilah sekolah itu. Sebagaimana pondok-pondok kiai, bila kiainya telah wafat lalu santrinya bubar. Maka dari itu kami usul, hendaknya sekolah itu dipegang oleh suatu organisasi hingga dapat langsung selama-lamanya. Maksudnya apa? Perlu ada kaderisasi, perlu ada organisasi yang menaungi daripada sekolah tersebut. Ini modernisasi pendidikan, model manajemen pendidikan dimulai dari di Indonesia, dimulai dari Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah, dan yang mengusulkan adalah siswa dari Madrasah Ibtidaiyah, gitu ya. Nah, kemudian beliau berkumpul bersama kawan-kawannya, bersama murid-muridnya. Akhirnya mendirikanlah Muhammadiyah, berasal dari kata Nabi Muhammad, ya. Iyah adalah nisbah, sehingga siapa yang menjadi anggota Nabi Muhammadiyah harus menyesuaikan diri dan pribadinya dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, Haji Budi Utomo membantu untuk mengusahakan permohonan izin kepada pemerintah Hindia Belanda untuk berdirinya Persyarikatan Muhammadiyah dengan maksud dan tujuan seperti termaktub, ya, dalam Rechpersen. Ini saya nggak tahu bacanya, Muhammadiyah tahun 18 November 1912. Oleh karena itu, Muhammadiyah berdiri kapan? Tahun 1912, dan susunan pengurus yang pertama telah diumumkan dalam Suara Muhammadiyah berulang kali. Nah, kemudian adalah rapat undangan terbuka Muhammadiyah yang pertama kali. Tahun 1912 Masehi, Muhammadiyah mengadakan rapat undangan terbuka untuk memproklamirkan berdirinya persyarikatan yang bertempat di gedung Lodgegebu, Malioboro. Anda cari nanti kalau ke Malioboro, ya. Dengan mengundang 150 orang, namun yang datang 60-70 orang. Tentang pengumuman pendirian Muhammadiyah. Nah, setelah Muhammadiyah berdiri, maka para murid-muridnya Kiai Haji Muhammad Suja, Haji Fahruddin, Haji Muhammad Tamimudari, dan Haji Ahmad Badar itu mencetuskan sebuah perkumpulan yang diberi nama Malam Jum'ah yang bertujuan untuk menyiarkan ajaran Islam. Setelah berjalan 2-3 kali, ternyata pengajian Malam Jum'ah ini giat sekali pertumbuhannya, bahkan yang datang itu membawa kursi-kursi sendiri, dan dikisahkan ada pengacau dari Kiai Haji Ahmad Dahlan yang bertanya tentang kiblat di khalayak. Nama beliau Alim, ya. Namun berhasil diredakan oleh Kiai Haji Fahruddin. Nah, ceritanya seperti apa? Ternyata Alim itu, Bapak Alim tidak mengikuti pengajian ini secara rutin, ya. Jadi agak malas-malas, dan kemudian ketika suatu tema dia bertanya tidak pada temanya, dan kemudian dia bertanya kepada Kiai Haji Fahruddin waktu itu mengisi,
tentang kiblat, padahal itu tidak dibahas tentang kiblat. Nah, kalau misalkan dia bertanya tentang kiblat di tempat yang dimana di situ orang-orangnya menganggap masalah kiblat itu sensitif, itu malah bisa menumbuhkan permusuhan ya di kalangan Muhammadiyah terhadap organisasi Muhammadiyah. Nah, setelah pengajian malam Jumat itu seringkali disambung dengan ramah tamah, makan-makan, ya, bahkan memikirkan amalan-amalan Islam yang lahir di masyarakat, ya, sehingga ada pemikiran diantaranya timbulnya penyiaran agama dengan para mubalighin dan mubalighot, penyiaran agama dengan cara perpustakaan, dengan menjelmakan taman pustaka, ya, timbulnya pertolongan umum dengan adanya HBD, penolong kesengsara umum terhadap orang miskin dan anak yatim penderita kesengsaraan, PKU bahasa singkatannya. Baik. Nah, hasil rapat anggota Muhammadiyah istimewa pada tanggal 17 malam 18 Juni 1920 dihadiri oleh lebih kurang 200 anggota, ya. Itu pendirian HB Muhammadiyah. Huf Bestur itu saya kurang paham artinya apa. HB kalau sekarang itu menjadi nama majelis. Majelis Muhammadiyah bagian sekolahan, Majelis Muhammadiyah bagian tabligh, Majelis Muhammadiyah bagian penolong kesengsaraan umum PKU, Majelis Muhammadiyah bagian taman pustaka. Ini majelis-majelis awal di Muhammadiyah yang berdiri tahun 1920. Nah, amalan-amalan Muhammadiyah awal atau apa yang dilakukan oleh orang-orang Muhammadiyah pertama kali, yaitu membina pemuda untuk menjadi mubaligh, membina wanita dalam masalah syariat, membuat jamaah-jamaah pengajian, termasuk jamaah Sopo Tresno yang berisi wanita-wanita dewasa yang nantinya menjadi ortom Muhammadiyah, yaitu Aisyah yang berisi wanita-wanita dewasa. Anda yang laki-laki jangan masuk ke Aisyah karena itu untuk ibu-ibu, gitu ya. Nah, Muhammadiyah itu sering disangka Wahabi karena diantaranya karena Kyai Haji Ahmad Dahlan membawa pemikiran-pemikiran modernis, ya, dan Wahabi itu ada mirip-miripnya dengan modernis sedikit, yaitu menghilangkan berbagai praktek tahayul bid'ah khurafat. Tapi tentunya berbeda dengan Muhammadiyah. Nah, berselang 5 hari setelah selesainya pemeriksaan ini di Masjidil Haram, ya, kisah di Masjidil Haram ketika Kyai Haji Muhammad Suja pergi haji, ya. Mereka bertanya, ada orang datang bernama dengan mentang-mentang bernama saudara Wiryo Pertomo. Bernama nanti bertanya kepada Kyai Haji Muhammad Suja tentang Muhammadiyah, menyangka Muhammadiyah Wahabi. Oh, nama beliau adalah Haji Abdul Muhid dari Sidoarjo, ya, yang berani menanyakan tentang organisasi Muhammadiyah itu orang Sidoarjo, ya. Ini berani-berani orang Sidoarjo. Nah, Haji Suja bertanya, apa maksud Tuan bertanya? Muhammadiyah itu apa? Kata Abdul Muhid. Muhammadiyah itu jamiahnya kaum muslim di Taman Jawa. Jadi ya, kata, terus tujuannya apa? Nah, silahkan periksa sendiri ADART. Nah, karena Muhammadiyah punya ADART. Nah, lalu AM Abdul Muhid berkata, loh kok baik ini tujuannya, tapi kok para ulama berikhtilaf, berselisih mengenai Muhammadiyah. Nah, ini ada pertanyaan-pertanyaan. Kenapa menjadikan Muhammadiyah berselisih? Pertanyaan pertama, apakah benar Muhammadiyah keluar dari 4 mazhab dan ingin mendirikan mazhab sendiri? Kalau gitu, berapa sih ulama Muhammadiyah yang hafal Al-Quran dan tafsir? Tafsirnya apa yang sudah ada di Muhammadiyah? Kemudian apakah banyak ulama Muhammadiyah yang sudah hafal Al-Quran, yang sudah memiliki ilmu hadis dengan sanad-sanadnya, dan sudah berada pada syarat mujtahid. Nah, Kyai Muhammad Suja mengatakan, loh kata siapa Muhammadiyah keluar dari 4 mazhab? Ya, coba yang jelas dari siapa sampean bilang mendengar kabar ini, gitu ya. Kemudian karena masalah keluar dari 4 mazhab itu belum pernah didiskusikan di Muhammadiyah dan tidak tertera di dalam ADART. Nah,
Kemudian bagaimana Muhammadiyah dengan ziarah kubur? Nah, ini jawaban dari Kiai Haji Muhammad Suja bahwa Muhammadiyah tidak menganjurkan kepada kaum muslimin untuk ziarah kubur walaupun kuburannya sendiri, karena akibat dari ziarah kubur itu malah menjadikan orang berdoa di dalam kubur, doa ingin bahagia dan lain-lain. Malah ini tidak benar dalam syariat Islam. Bahkan membaca tahlil dan zikir di muka kubur, di depan kubur itu kan juga tidak dibenarkan seperti itu. Kemudian apakah itu termasuk makam Nabi Muhammad? Ya, iya termasuk makam Nabi Muhammad kata Kiai Haji Muhammad Suja. Apakah yang demikian Muhammadiyah tidak meremehkan dan menurunkan kebesaran dan ketinggian derajat Nabi, sedangkan Nabi adalah wasilatun al-uzma ilallah bagi kita umat muslim. Nah, bagi Muhammadiyah yang menjadi wasilah al-uzma itu adalah nabinya, kenabian Muhammad SAW dan Nabi Muhammad SAW dengan syariatnya, bukan jithah. Jithah ini diartikan sebagai jism, tubuh dari Nabi Muhammad SAW. Bukan tubuhnya Nabi Muhammad, tetapi yang menjadi wasilah adalah syariat Nabi Muhammad itu. Bahkan ada hadis dan riwayat Hasan, janganlah kamu sholat, janganlah rumah kamu sebagai kuburan, ya, dan janganlah kamu jadikan kuburanku hari raya. Berselawatlah kalian semua kepadaku, maka sesungguhnya salawat kalian kepadaku itu sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Nah, sehingga jelas apa itu Muhammadiyah dan sampai sekarang Muhammadiyah masih dikira sebagai Wahabi. Namun terkait dengan 4 mazhab tadi, sebenarnya Muhammadiyah itu kalau boleh dibilang keluar tidak ya ini bagaimana Muhammadiyah dalam masalah syariat. Muhammadiyah itu tidak menisbatkan pendapatnya kepada satu mazhab tertentu, ya. Jadi melakukan tarjih kepada semua pendapat mazhab, khususnya yang berbeda-beda. Namun Muhammadiyah sama sekali tidak menolak pendapat mazhab. Seperti itu. Itu pendapat di Muhammadiyah. Nah, baik, berikutnya Muhammadiyah Aisyah membangun pengajian yang disebut dengan pengajian wal asri. Ya. Dengan syarat wanita Islam itu harus keluar, harus berkerudung. Ya. Karena kita tahu masyarakat Islam pada masa itu banyak yang wanita Islam itu banyak yang belum berkerudung. Sehingga untuk berdakwah mengenai kerudung maka diadakanlah pengajian wal asri. Mengajarkan Islam bagi wanita-wanita. Kemudian ini pengorbanan besar-besaran dari Kiai Haji Ahmad Dahlan tahun 1922. Muhammadiyah sekolah Muhammadiyah ingin menambah kelas tapi tidak punya duit ya untuk menambah kelas karena muridnya selalu bertambah. Nah, dan bahkan meminjam uang kepada guru-guru itu 300 sampai 400 gulden. Pinjaman karena untuk menggaji guru-guru gitu ya. Nah, ini kisah di catatan Kiai Haji Muhammad Suja. Selama setahun melihat nasib guru-guru yang telah berkorban itu, Kiai Haji Ahmad Dahlan tidak sampai hati akan mempertangguhkan pembayaran utang itu sampai beberapa bulan lagi. Maka lalu mengundang kawan pengurus Muhammadiyah untuk mendaftar barang alat rumah tangganya Kiai Haji Ahmad Dahlan, dari barang yang kecil-kecil, barang rumah tangga, meja kursi, bangku, kaca, tembok, jam tembok, kapstok dan lain-lain. Jadi Kiai Haji Ahmad Dahlan menjual barang-barang di rumahnya, dari barang-barang pakaian mulai dari terumpah karsanah, kain sarung, baju, komis, jubah, sorban, sampai-sampai seolah-olah ini dideskripsikan Kiai Haji Ahmad Dahlan itu bertelanjang diri dan bahkan bertelanjang diri di rumahnya. Ya. Kiai Haji Ahmad Dahlan mengira ini semua kira-kira harga yang diperoleh beliau adalah 60 gulden. Ya. 500 gulden ya. Ini perkiraan nanti dari semua barang yang dijual itu ada 500 gulden. Tapi ternyata setelah selesai penjualan, ternyata dapatnya nggak 500 gulden. Ya. Maksudnya begini, jadi dari hasil itu, Kiai Haji Ahmad Dahlan berjanji hanya akan mengambil 60 gulden, sedangkan sisanya akan diberikan kepada sekolahan, seperti itu. Nah, ternyata
penjualan itu perkiraan Kiai Haji Ahmad Dahlan hanya 500 gulden. Ternyata nyampenya itu bisa sampai 4.000 gulden, lebih sedikit. Ya. Tapi Kiai Haji Ahmad Dahlan walaupun hasilnya melimpah tetap berjanji hanya mengambil 60 gulden saja, sisanya diberikan kepada sekolah Muhammadiyah. Akhirnya ini apa akibat dari keikhlasan Kiai Haji Ahmad Dahlan? Pada tahun 1922 banyak dermawan yang mendermakan tanah dan hasilnya kepada Muhammadiyah untuk Muhammadiyah. Tanah gedung untuk Habib Muhammadiyah, ya. Pembangunan musola Aisyah diwakafkan, tanah diwakafkan untuk bangunan rumah miskin, tanah diwakafkan untuk gedung pengajian, tanah diwakafkan untuk bangunan surau Muhammadiyah dan seterusnya. Banyak sekali berkembang aset-aset Muhammadiyah dari wakaf. Asalnya apa? Asalnya karena keikhlasan dari Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam mendermakan hartanya. Seperti itu. Jadi kalau kita berikhlas untuk Allah, maka Allah akan mengganti yang berlipat ganda untuk kita. Seperti itu. Nah, ini tahun 1922. Kemudian Kiai Haji Ahmad Dahlan menghilang kemana? Ya, ada satu peristiwa. Jam 8 pagi Kiai Haji Ahmad Dahlan meninggalkan rumah tanpa memberitahu kabar keluarganya. Ternyata pada pukul 7.30 setelah Isya, Kiai Haji Ahmad Dahlan datang membawa 100 orang. Ya. Orang itu belum pernah dikenal oleh orang, kauman. Ya. Rupanya dari golongan kaum buruh, salah satu pabrik. Dari pakaian mereka berpantolan jas putih pakai trompa, ya mereka adalah buruh pabrik gitu ya bahasanya. Kemudian datanglah murid-murid Kiai Haji Ahmad Dahlan, Muhammad Suhud, Hasan Junaidi, Juraimi, Saif dan Muhammad Suja dan Ahmad Badar. Mereka Kiai Haji Ahmad Dahlan memerintahkan kepada 4 orang untuk mengajarkan wudhu dan sholat. Yang lainnya 2 orang, Muhammad Suja dan Muhammad Badar, disuruh supaya mereka mampu menjadi orang Islam. Jadi ini dakwah Kiai Haji Ahmad Dahlan yang tidak diketahui muridnya, ternyata datang-datang membawa 100 orang untuk didakwahi, untuk diajari tentang Islam. Nah, ini bakti Kiai Haji Ahmad Dahlan, akhir bakti. Ya. Pada tahun 1923, Kiai Haji Ahmad Dahlan sudah sering terganggu kesehatannya, Muhammadiyah sudah tumbuh, Habib Muhammadiyah sudah tumbuh, bagian PKO membangun rumah miskin, bidang bagian yayasan membangun musola Aisyah, bidang bagian sekolah membangun quick school, mu'alimat, ya, yang semuanya diawasi oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Pada hari pembukaan rumah miskin itu ada seorang tamu dari Saudara Dr. Somo Widado dari Malang, Jawa Timur. Karena melihat usaha Muhammadiyah dalam PKU, penolong kesengsaraan umum, maka beliau menyerahkan tenaganya kepada Muhammadiyah dan berunding akan merencanakan balai pengobatan dibuka di Muhammadiyah, walaupun secara sederhana pada tahun 1923. Nah, ini maaf salah waktunya, 23 ya. Selang satu malam Jum'ah, malam Sabtu tanggal 7 Rajab tahun 1923 Masehi, ya, jam hampir tengah malam, Kiai Haji Ahmad Dahlan melepaskan nafas terakhir, meninggalkan Muhammadiyah selama-lamanya di hadapan keluarga yang banyak dan dengan tenang dan suasana tentram. Jalannya jenazah Kiai Haji Ahmad Dahlan itu diiringi oleh barisan Hizbul Wathon, kurang lebih 200 Hizbul Wathon. Ini adalah akhir dari kisah hidup Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Semoga kita bisa meresapi daripada kisah perjuangan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.